Terus cerita-cerita tentang Nasruddin itu sebagian besar adalah kritik untuk memperbaiki masyarakat. Jadi biasanya Nasruddin yang dikritik, disindir oleh Nasruddin itu moralitas penguasa. Yang kedua moralitas rakyat, moralitas masyarakat. Biasanya orang itu 50-50. Kalau berani mengkritik penguasa, biasanya tidak peka terhadap kebobrokan masyarakat atau sebaliknya. Jadi kalau Nasruddin tidak peduli. Kalau salah ya salah, kalau jelek ya jelek. Kemudian yang dikritik kejumutan berpikir. Orang yang mikirnya kaku. Biasanya terus lucu. Orang yang mikirnya kaku itu. Sama kayak orang yang kaku dengan budaya, dengan tradisi. Tidak berubah-berubah dari dulu sampai sekarang. Padahal situasi berubah itu biasanya terus jadi lucu. Formalisme beragama itu nanti lahirnya juga lucu. Beragama secara kaku. Makanya hidup ini banyak yang lucu di sekelilingmu. Dan itu yang disindir oleh Nasruddin. Katanya manusia itu intelektual, makhluk paling tinggi, paling mulia. Tapi perilakunya ternyata membuat orang tertawa. Dan itu dibuktikan langsung oleh Nasruddin. Cirinya ini, kritik dan sindirannya Nasruddin. Nah, kalau ingin jadi Nasruddin, bangun worldview 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cara hidup, cara berpikir. Yang pertama, Nasruddin ini hidupnya susah. Sering ketemu kemalangan, kesulitan. Tapi dia mengelola semua penderitaan, kesumpekannya jadi tertawa. Nanti kamu coba ya, kamu punya masalah apa saja, kamu sikapi itu dengan tertawa. Kok lucu ya aku ini, kok lucu ya dunia ini, kok lucu ya masyarakat ini, kok lucu ya politik itu, kok lucu ya KPK itu. Misalnya ada koruptor ketangkap dada-dada sambil ketawa itu kan. Oh itu. Iya. Koruptor ternyata gayanya wis kaya Nasruddin. Wong dapat masalah besar, penjara menanti masih bisa dada-dada dan ketawa. Oh, itu kan kamu ketawakan juga kan, ketawanya mereka itu gaya Nasruddin. Kamu ada masalah apapun tertawa. Misalnya kamu nonton TV, nonton artis kok cakep-cakep ya. Aku pengen lo punya pacar kayak gitu. Terus kamu ngaca, terus kamu ketawa. Iya ya. Aku koyong ini kok mimpinya kayak gitu misalnya. Terus kamu tertawa. Tidak apa-apa. Jadi ada, itu kan penderitaanmu. Nah, rumusnya Nasruddin, penderitaan diubah jadi tertawa. Jangan terus sumpek stres. Kalau stres kamu susah nanti. Ketawa, dinikmati. Sholat subuh jam 7, ketawai dirimu. Iya. Ya kan, kok ya lucu yo aku ini ngaku anak soleh tapi sholat subuh jam 7. Itu kan lucu hidupmu. Gaya Nasruddin begitu. Terus gaya Nasruddin yang kedua, pura-pura bodoh, jangan ngaku pinter. Tapi bukan pura-pura tolol atau pura-pura ndak waras loh ya. Pura-pura bodoh itu jangan gaya minteri orang. Orang yang bermanfaat itu kayak Sokrates itu loh. Dia merasa ndak tahu. Dan kalau ngajak ngobrol, bukan dia ngasih kebenaran, tapi yang diajak ngobrol ketemu kebenaran dengan sendirinya. Jadi tidak nyekoi, tapi orang tercerahkan dengan sendirinya. Itu sebenarnya gaya Sokratik dan gayanya Nasruddin juga begitu. Dia ngomongnya lucu-lucu tidak jelas, tapi orang jadi tercerahkan, tersindir. Oh iya ya, berarti aku selama ini keliru, aku selama ini tidak pas. Itu gaya Nasruddin. Kalau sudah minteri, dikit-dikit ceramah, dikit-dikit ngasih dalil, kamu nggak cocok sama Al-Quran surat An-Nahl. Ya, orang mesti rada wegah.
Jadi biarkan orang nyari sendiri, biarkan orang tercerahkan dengan sendirinya. Itu gayanya Nasruddin. Jadi worldview yang kedua. Worldview yang ketiga, menerima kenyataan. Jadi kenyataannya apa itu diterima dan dijalani. Itu gayanya Nasruddin. Jadi tidak, kita ini sering banyak masalah, sering galau, sering sumpek karena angan-angan kita tidak nyambung sama kenyataan. Terus kita stres dewi. Jalannya bahagia gampang. Terima kenyataan hidupmu. Uraikan. Kalau memang ingin naik level, naikkan sedikit demi sedikit. Jadi tidak ngarang. Dan yang keempat ini lanjutannya, terus terang. Jadi jujur saja. Jelek ya ngaku jelek. Cakep ya ngaku cakep. Pacarku itu ndak paling cakep di dunia kok Pak, cuma dia satu-satunya yang mau sama saya. Ya ini kan jujur. Daripada kamu menipu dirimu sendiri, engkaulah yang paling cantik, mesti bohong, mesti gombal itu. Kalau ditanya, aku yang paling cantik ya? Ya ndak. Cuma kamu yang mau sama aku. Yang lain kan itu lebih nyaman untuk psikologimu daripada kamu menipu. Wis pacaran dosa ngapusi bisa. Kalau jujur kan enak. Jadi terus ya spontan. Jangan terlalu jelimet. Jadi fakta, kebenaran itu kalau hasil dari penjelimetan itu sebenarnya mungkin tidak benar itu. Biasanya hal-hal yang tidak benar kamu bulet-buletkan akhirnya jadi benar. Makanya ada prinsip kalau di Ghazali berpikir, ciri berpikir yang benar itu at-tabadur ilal faham. Langsung orang bisa paham. Kalau masih butuh penjelasan panjang lebar itu biasanya perlu dicurigai. Masih perlu justifikasi. Yang lebih simpel biasanya lebih mudah dipahami, lebih mendekati kebenaran. Lebih spontan dibandingkan yang butuh penjelasan panjang, lebar, rumit, jelimet. Maka cari kebenaran yang spontan, yang mudah dipahami. Nanti contohnya banyak. Terus yang terakhir, seorang Nasruddin tidak mudah takut. Pemberani. Bahkan sama raja, sama penguasa, sama penjajah sekalipun dia berani. Jadi kelihatannya simpel, berani melucu di depan seorang penguasa, penjajah besar. Tapi itu tidak sembarangan orang bisa begitu. Itu yang bikin gentar para penguasa kayak Diogenes kemarin. Jadi pemberani cirinya. Jadi berani, terus terang, melihat kenyataan apa adanya, kemudian tidak merasa pintar, tidak merasa tinggi, kemudian melihat realitas dengan senyum, dengan tawa. Melihat persoalan dengan cara tertawa. Dari situ kalian akan ketemu seorang Nasruddin. Jadi hidup yang santai. Oke, sekarang kita mulai ke ide-ide lucunya Nasruddin. Catatan saya, cerita-cerita yang beredar tentang Nasruddin di mana-mana itu jangan dianggap itu persis ya kayak gitu cerita hidupnya Nasruddin. Nah, jadi kalau bahasa Inggrisnya fabricated and multiplied by type. Jadi itu dibikin oleh para penggemarnya Nasruddin. Cuma alur, model, dan tipenya sama. Jadi cerita ini ya memang dibuat. Cuma ya kayak gitu Nasruddin itu dulu. Terus diilustrasikan versi orang Indonesia, versi orang Turki, versi orang. Tapi narasinya rata-rata sama. Cuma dibikin sesuai lokal masing-masing. Jadi jangan dianggap persis begitu ceritanya. Enggak. Tapi
visi atau misi semacam itulah yang dibawa dengan segala kelucuannya oleh seorang Nasruddin dalam hidupnya. Jadi yang pertama itu. Jadi tidak usah ditanya, itu kejadian benar apa fiktif? Mungkin fiktif kejadiannya, cuma misi pesan yang dibawa oleh Nasruddin dan gaya lucunya memang begitu. Jadi orang kan nggak bisa detail cerita satu-satu. Nasruddin bukan nabi. Kalau nabi kan diriwayatkan an siapa. Kalau Nasruddin kan enggak. Orang ceritanya semacam folklore aja. Cerita-cerita rakyat. Kayak cerita kancil itu loh. Kamu kan nggak tanya, beneran Bo, kancilnya ada di mana sekarang? Itu kancil kelahiran tahun berapa yang nyuri timun itu? Kan enggak begitu. Tapi kamu ngambil hikmah rahasia di balik cerita itu, kan begitu. Nah, tentang Nasruddin juga begitu. Yang kedua, misinya cerita-cerita itu biasanya misi humanistik. Misi pertama. Jadi biasanya yang dibawa adalah kegembiraan, menikmati hidup, menunjukkan betapa hidup ini beragam. Ini kesadaran 3 ini aja kalau kamu punya, kamu sudah luar biasa. Hidup yang gembira, hidup yang nikmat, sadar bahwa hidup ini macam-macam. Ini sudah bekal luar biasa dirimu untuk bisa bahagia. Jangan hidup yang murung. Orang murung itu, orang pesimis itu biasanya melihat aspek negatif apapun yang kamu alami. Kalau orang pesimis, orang gembira itu melihat sesuatu secara gembira. Tidak lulus mata kuliah kalau orang gembira. Wah, alhamdulillah tidak lulus, bisa belajar lagi. Wong aku belum ngerti apa-apa. Itu kan gembira. Jadi masih bisa tertawa meskipun tidak lulus. Kok semuanya tidak lulus? Wah, alhamdulillah berarti diingatkan. Iya. Tidak ada yang tidak bisa kamu baca secara gembira. Paling mentok adalah, alah wong ini urusan dunia aja, ngapain sumpek-sumpek amat. Itu kan simple. Paling mentok kan ke situ kamu. Tidak ada alasan untuk tidak gembira. Orang yang tercinta pergi meninggalkanmu semua. Wah ya, dia malah nyaman berangkat duluan, tidak ngalami sumpeknya pilkada 2019. Dan Pilpres 2019 juga misalnya. Itu kan bisa bikin, alhamdulillah kita yang lebih sumpek ini yang tidak berangkat. Nah itu kan melihat segalanya dari perspektif yang menyenangkan. Tidak ada kok hidup yang gelap total atau terang total. Tergantung caramu melihat. Setiap orang punya masalah, setiap orang juga punya sisi gembira dalam kehidupannya. Orang yang paling sengsara sekalipun ada sisi gembiranya. Ya, kamu sendiri kan contohnya. Coba renungi hidupmu, kan masih banyak aspek-aspek yang layak kamu syukuri. Hanya saja kamu tidak sadar. Orang biasanya lebih fokus pada masalahnya yang bikin dia galau. Padahal di luar itu fasilitasmu luar biasa dikasih oleh Allah. Untuk bisa gembira, kamu butuh yang kedua, menikmati hidup apa adanya. Untuk bisa menikmati hidup apa adanya, kamu butuh yang ketiga. Sadar bahwa hidup ini macam-macam dan dinamis. Orang yang tidak sadar bahwa hidup ini bisa macam-macam dan dinamis, biasanya tidak bisa menikmati hidup. Karena sekeliling dia pasti beda dengan dirinya, pasti tidak sama dengan dirinya. Tiap hari sumpek nyari mana yang paling benar, mana yang paling lurus, mana yang paling... Tidak bisa, tiga-tiganya berkait. Hidup secara gembira, caranya apa? Terima hidupmu. Untuk bisa menerima hidupmu, sadari bahwa hidup itu macam-macam dan dinamis. Itu misi besarnya Nasruddin. Yang kedua pasti misi sufi, kesufian. Yang jelas yang pertama kayak gambar keledainya, menertawakan dunia. Jadi menertawakan yang sementara. Wong sementara kok orang seserius itu kayak selamanya. Dan meremehkan dunia. Ini kalau diucapkan kelihatannya wow, tapi dijalankan susah.
Nggak gampang orang meremehkan dunia itu, karena kita kan butuh dunia, Pak. Karena pun jawabnya mesti begitu. Ya butuh sih butuh, tapi tidak penting-penting amat. Kalau kamu sudah bisa bilang ke dunia, wahai dunia kamu tidak penting-penting amat kok, itu berarti kamu sudah dekat ke dunia sufistik. Sudah mulai jiwamu bisa jatuh cinta sama Allah. Tapi kalau kamu masih banyak terpesona, kalau doamu masih baunya sangat dunia, masih yang kamu minta puncaknya adalah kesuksesan duniawi, berarti masih belum. Jadi tertawakan dunia dan remehkan dunia. Jangan mau ditipu oleh dunia. Itu di antara misi cerita-ceritanya Nasruddin. Kemudian menghindari keterikatan kepada yang materi-materi. Keterikatan kita pada yang materi itu lucunya luar biasa. Ada yang terikat oleh merek, ada yang terikat oleh warna baju, warna celana, ada yang terikat oleh barang. Orang zaman primitif misalnya melihat manusia kontemporer kok begitu setianya sama makhluk yang namanya HP ini, mungkin dia ketawa luar biasa sampai sakit perut. Kamu sebentar-sebentar lihat ini, sebentar-sebentar lihat ini. 3 orang saling berteman, nongkrong pinggir jalan. Kalau dulu nongkrong itu ruame gayeng, ketawa-ketawa bareng. Sekarang kusu, lihat. Diajak ngomong sebentar, ngelirik HP. Diajak ngomong sebentar, ngelirik HP. Itu janjinya lucu. Jadi kita lucunya luar biasa. Apalagi fenomena keterikatan kita pada yang materi. Yang ketiga, ya, beragama yang sampai dalam. Sampai dalam itu bukan berarti anti yang lahiriah, anti ibadah-ibadah fisik, enggak. Tapi dilewati, dilampaui, tidak berhenti di situ. Jadi makna dan kedalaman. Banyak orang salah paham kalau sudah masuk dunia sufi itu wis ora butuh sembahyang, ora butuh, enggak. Bukan tidak butuh, tapi dilampaui. Dilampaui itu maksudnya apa? Tidak berhenti di situ. Harus masuk ke ranah batiniah yang lebih dalam. Dan itu yang dilakukan oleh Nasruddin. Yang keempat, perbaikan moral. Itu pasti, karena Nasruddin sangat peduli dengan masyarakatnya. Jadi kisah-kisahnya Nasruddin membawa 4 misi, meskipun cirinya fabricated. Dia sebenarnya dibikin by types. Kalau hadis mungkin riwayat bil makna. Maknanya saja yang dibawa, cuma wadahnya menyesuaikan situasi masing-masing.